Tentang doa puasa, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Doa ini dibaca ketika akan berbuka atau setelah selesai berbuka. Dikala berbuka. Coba artinya dibaca itu. Zahabat dhama'u, dahaga telah hilang. Zahaba pakai fi'il madhi. Artinya pekerjaan berbuka itu sudah dilakukan. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu, urat-urat telah basah. Coba artinya dibaca itu. Halaman 16 pada doa berbuka puasa. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapat insya Allah. Nah, itu menggunakan fi'il madhi, zahaba dan ibtalla. Kenapa wabtallatil uruku? Karena pakai mu'annas uruk. Maka ada tak maftuhah di situ, tak taknis. Tak untuk menunjukkan sifat mu'annas. Ad-dhoma tadi mudzakkar, maka zahaba. Dahaga telah hilang, haus telah hilang, urat-urat telah basah. Maka dikala kita berbuka, ya, ketika kita dengar adzan maghrib, ya, kita ucap alhamdulillah, habis itu bismillah, seteguk dua teguk air, ya, ucapkan zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ada lagi. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi tentang doa berbuka puasa, dan saya diberi tautan artikel terkait doa berbuka puasa dari website yang cukup terkenal. Kalau saya menemukan bagian seperti tangkapan layar di bawah ini. Sementara doa berbuka puasa yang kerap diamalkan masyarakat, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagai keterangan Syekh M. Khatib Asy-Syarbini berikut ini. Wa an yaqula aqiba fitrihi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik, rawahu Syekhoni. Artinya, mereka yang berpuasa dianjurkan setelah berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Pasalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat Syekh M. Khatib Asy-Syarbini Al-Iqna pada Hamisi Bujairimi Alal Khatib Beirut Darul Fikr tahun 2006 Masehi atau garis miring 1426 sampai 1427 Hijriah, juz 2 halaman 385. Pertanyaan yang pertama, apakah benar Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan doa tersebut, Ustadz? Dan mohon dijelaskan mengapa keluarga besar MTA menggunakan doa buka puasa, zahabat dhama'u dan seterusnya. Dua, apakah diperbolehkan menggabungkan dua doa yang memiliki arti baik atau dari dua hadis yang sahih? Jika tidak boleh, apakah ada larangannya? Ini pertanyaan titipan dari lawan diskusi saya. Yang ketiga, mohon dijelaskan kembali derajat hadis dan hukum mengamalkan hadis dhaif atau hadis selain hasan dan sahih. Karena saya pernah membaca dibolehkan mengamalkan hadis dhaif selama tidak ada penolakan dari masyarakat. Yang pertama, ya, nanti redaksinya kita cek dulu apa betul Bukhari Muslim meriwayatkan
doa puasa yang bunyinya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Itu perlu kita cek dulu. Meski di dalam artikel itu menyitir hadis, sekalipun di situ tertulis Bukhari Muslim, kita tidak bisa langsung menelan mentah-mentah. Kita cek dulu apa betul hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau sekedar tertulis bahwa itu riwayat Bukhari Muslim. Kita cek dulu. Sependek yang kami tahu, redaksi doa puasa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu itu hadisnya mursal. Hadisnya mursal karena di situ Mu'ad bin Zuhrah itu tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ini redaksi yang Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Ya karena kebodohan kami, maka sependek yang kami tahu redaksi yang seperti itu hadisnya mursal. Karena Mu'ad bin Zuhrah tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu yang pertama. Tapi ini baik, nanti kita cek lagi apakah betul itu ada riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita cek ya. Tadi sudah dicek Ustadz Marjono dan saya juga melihat tadi tidak ada. Di Bukhari Muslim tidak ada hadis yang tadi. Tidak ada. Sudah dicek. Sudah. Maka tidak ada berdasarkan pengecekan beliau. Kalau satu orang yang ngecek mungkin terlewat. Nanti ada 2, 3 dan seterusnya, insya Allah akan kami cek lebih teliti lagi. Namun sudah dicek tidak ada di Bukhari Muslim. Untuk lebih meyakinkan nanti akan kita cek ulang lagi, cek ulang lagi, cek ulang lagi. Biar betul-betul bahwa ini tidak ada atau ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa keluarga besar MTA mengamalkan doa puasa zahabat doma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah? Ya karena itu doa itu redaksinya langsung dari Nabi. Kalau ditanya kenapa MTA mengamalkan itu, karena Nabi juga berdoa demikian. Redaksi doa dhahabat doma'u itu langsung dari Nabi. Ada yang bukan dari Nabi ya. Derajat hadisnya hasan ya. Redaksinya Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' antaghfiroli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang sangat luas yang meliputi segala sesuatu, ampuni aku. Ini derajat hadisnya, ini hasan. Tetapi redaksi ini dari Abdullah bin Amr bin As. Sedangkan redaksi yang dari Nabi itu dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka keluarga besar MTA memilih ini. Kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan. Sedangkan kewajiban kita itu hanya ittiba pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu perintah Allah. Katakan Muhammad, jika kamu itu betul-betul mencintai Allah, syaratnya buktikan fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi. Untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai Allah, menurut Allah dalam ayat itu harus dibuktikan sejauh mana kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan terus mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Itu kalau ditanya
Kenapa MTA mengamalkan doa yang dhahabat doma? Ya karena dalam rangka mengikuti Nabi. Nabi mencontohkan demikian, Nabi menyabdakan demikian, maka kita ikuti beliau semaksimalnya. Apa boleh kita menggabungkan doa puasa? Misal tadi kita gabungkan yang satu derajatnya hasan tadi, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirli dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Apa boleh kita gabungkan itu? Ya tidak boleh. Karena Nabi hanya berdoa dhahabat dhama'u. Kita tidak boleh menggabung-gabungkan sendiri dalam satu urusan yang memang di situ sudah ada contoh dari Rasulullah. Terus kemudian berikutnya, sejauh mana kebolehan untuk mengamalkan hadis dhaif selain hadis yang sahih maupun yang hasan? Karena saya pernah membaca boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak ada penolakan dari masyarakat. Agama itu tidak mengikuti masyarakat. Mengamalkan hadis itu tidak peduli dengan sikap masyarakat. Masyarakat sekalipun semua masyarakat menolak, kalau yang kita amalkan itu hadis sahih, ya terus kita amalkan sekalipun semua masyarakat menolak. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti tidak menurut masyarakat. Oh ibadahmu kok begini, oh kamu ibadahmu yang begini disenangi masyarakat terus masuk surga, bukan begitu. Oh ibadahmu kok begini, meski kamu ikut Rasulullah tapi masyarakatmu menolak, neraka, bukan begitu. Sekalipun semua masyarakat menolak, tidak ada satupun yang menerima, semuanya memusuhi, semuanya menolak, semuanya menentang, semuanya mencaci maki. Kalau yang kita amalkan dalam hal ibadah itu berkaitan hadis yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi, maka selamat di hadapan Allah. Sekalipun semua masyarakat menerima, tetapi kita mengamalkan dalam hal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya tidak selamat di hadapan Allah. Sekalipun semua masyarakat di dunia mencintai, menyenangi. Hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan hukum. Hukum di sini ya tentu hukum Islam. Selama tidak berkaitan dengan hukum ibadah, maka hadis dhaif bisa diyakini, bisa diamalkan. Contoh, ada satu hadis dhaif. Di situ disebutkan Al-Qur'anu hablullahil matin. Al-Qur'an itu tali Allah yang sangat kokoh. La yang kusu ajaibuhu wa iyakhlafu ala kasratir rad. Keajaiban Al-Quran tidak pernah berkurang meski keterangan penjelasannya terus diulang-ulang. Tidak pernah membosankan keterangan dari Al-Quran. Penjelasan Al-Quran itu tidak pernah membosankan. Ini satu keajaiban Al-Quran. Berapa puluh juta, berapa ratus juta mubaligh yang terus menerus mengulang-ulang penjelasan dari Al-Quran. Satu ayat misalkan, la in syakartum la azidannakum, itu berapa banyak umat Islam yang terus mengulang penjelasan itu. Tapi kedahsyatannya, kandungan isinya tidak pernah membosankan. Kalau sampai kita bosan mendengarkan penjelasan ayat dari Al-Quran, masalah ada di kita.
Kenapa bosan dengan penjelasan Al-Quran? Man qala bihi sodaqo. Siapa yang bicaranya sesuai dengan Al-Quran, bicaranya pasti benar, omongannya pasti benar. Orang itu kalau bicara sesuai Al-Quran, tidak mungkin pagi dele sore tempe, itu tidak mungkin. Orang itu kalau omongannya sesuai dengan Al-Quran, pagi yo dele, siang dele, sore dele, malam juga dele. Tidak akan berubah pagi dele, sore tempe. Maka siapapun yang omongannya, bicaranya sesuai Al-Quran, bicaranya pasti benar, sodako. Waman amila bihi rasyada. Siapa yang perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, pasti perbuatannya lurus, tidak akan menyimpang. Wamani i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang terus berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Ini ya. Hadis ini sanadnya majhul. Hadis ini dhaif. Sanadnya tidak diketahui. Ini hadis, padahal maknanya bagus sekali. Tapi kalau ditanya tentang derajat dari hadis ini dhaif. Apa tidak bisa kita amalkan? Apa tidak bisa kita yakini? Bisa kita yakini, kita amalkan. Kenapa? Karena tidak menyimpang, tidak menyelisihi makna dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang lain. Hadis ini bisa kita amalkan. Jangankan hadis dhaif yang tidak ada kaitannya dengan hukum ibadah. Nasihat siapapun, tidak pakai bahasa Arab ini nasihatnya, itu wajib kok kita amalkan selama benar. Hei fulan, segera dirikan sholat, karena muadzin sudah memanggil, pergi ke masjid berjamaah. Itu bukan hadis, mau pakai bahasa Indonesia. Tapi benar tidak itu maknanya? Benar, wajib kita taati. Karena perintah sholat itu perintah Allah. Fulan, puasalah di bulan Ramadan. Ini bahasa Indonesia. Orang tua kita memberi nasihat, nak, jangan bohong. Hadis bukan itu. Bukan, itu nasihat kebenaran dari orang tua. Tidak pakai bahasa Arab itu. Rawahu siapa? Rawahu orang tua kita. Nak, jangan bohong, jangan menipu, jangan judi, jangan tinggalkan sholat. Itu bukan hadis. Itu nasihat kebaikan, nasihat kebenaran. Setiap muslim, siapapun dia orangnya, entah pejabat, entah rakyat, entah kaya, entah miskin, kalau di hadapan nasihat kebaikan dan kebenaran yang tidak menyimpang dari Islam, tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, kewajibannya hanya sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat. Nah, kalau pertanyaannya, sejauh mana kita boleh mengamalkan hadis dhaif? Jawabannya, bukan sejauh sikap masyarakat. Bukan boleh jika masyarakat tidak menolak. Bukan begitu jawabannya. Jawabannya, sejauh hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan hukum dalam agama, tidak berkaitan dengan hukum dalam ibadah, maka boleh mengamalkan.
Terus sumu, contoh sumu tasihu, itu bukan hadis, itu makalah. Puasalah niscaya kalian sehat, itu bukan hadis. Nabi kita tidak pernah bersabda demikian. Itu makalah. Tapi setelah melakukan penelitian secara ilmiah, ternyata puasa ini betul-betul bisa membantu kesehatan seseorang. Ini dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada yang berselisih para ilmuwan tentang puasa. Bahkan sekarang ini di dunia modern kita mengenal dengan istilah puasa intermittent fasting. Ada 16-8, 18-6, 17-7. Intinya menahan diri dari makan, intermittent fasting itu. Diteliti secara ilmiah, ya memang bisa membantu kesehatan. Bahkan ini salah satu yang merekomendasikan ini seorang dokter Jason Fang. Dia tidak kenal Islam. Maka orang yang melakukan intermittent fasting ya mungkin hanya mendapatkan kesehatan, tidak dapat pahala. Nah kita umat Nabi Muhammad puasa ya puasa syar'i. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid. Kalau mau lebih dari itu, puasa paling adil puasa Nabi Daud. Intinya meski sumu tasihu itu bukan hadis, namun ternyata dari penelitian ilmiah puasa itu bisa meningkatkan kesehatan, bisa melawan penyakit, bisa satu ikhtiar. Kalau Allah beri kecocokan sembuh. Terus makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu juga bukan hadis. Itu nasihat kesehatan. Itu makalah sihiyah, nasihat kesehatan. Namun meski ini hanya makalah sihiyah, nasihat-nasihat kesehatan, tetapi itu tidak menyimpang dari aturan Nabi kita. Inti dari nasihat dari pesan makalah itu, jangan berlebih-lebihan dalam makan maupun minum. Itu perintah Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Coba diingat itu Al-A'raf 31. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya lah, hati-hati ini yang suka dahar berlebih-lebihan. Tidak dicintai oleh Allah. Sekalipun yang dimakan zatnya itu halal. Yang makan sak rice cooker dintek ke dhewe, sampai kemelekeran, bernafas pun susah, itu namanya israf. Meski zatnya halal, tapi itu namanya israf. Kalau israf, innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka, tidak cinta pada hambanya yang israf dalam hal makan dan minum. Boleh kita makan, bahkan diperintahkan oleh Allah, tapi jangan berlebih-lebihan.
hanya sekedar untuk menegakkan tulang sulbi kita kalau menurut sabda Nabi kita. Dan yang masuk harus yang thayyib, halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal zatnya dan thayyib. Thayyib itu yang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu salah satu makna dari thayyib. Lah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh salah satunya tidak berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti berakhir tidak baik. Coba kalau kita makan sampai kemelekeran itu, ibadah pun males Bapak Ibu. Kenapa? Karena perut terasa sesak, begah, ambekan sulit. Yang harusnya perut ini menurut Nabi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga untuk udara, diisi makanan semuanya. Maka pernah tuh kita merasakan kewaregen itu sulit bernafas. Sampai celananya dikendorkan, bajunya dibuka, perutnya diler, dipok-pok gitu kan. Baru gelegean, oh kan itu, agak lega kan itu. Lah ini kita makan untuk tidak berlebihan, sedikit demi sedikit, tidak kemerungsung, tidak cepat-cepat. Itu Allah yang perintahkan. Maka nasihat tadi, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu maksudnya jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Biasanya orang yang makan berlebih-lebihan itu hatinya ada penyakit syahwat, yaitu penyakit berkeinginan. Lihat makanan ini pengen, lihat ini pengen. Ini misal ini jam berapa? 10:30 kurang 5. Sudah dahar sate. Nanti jam 11 lihat bakso kepingin makan lagi. Nanti jam 12 ada tengkleng makan lagi. Makan lagi, makan lagi dan makan lagi. Itu berarti punya penyakit keinginan. Sebetulnya tubuhnya, perutnya itu sudah tidak membutuhkan, wong sudah makan. Tapi lidahnya bergoyang, pengen gitu loh. Bisa jadi kita sehari ini bisa makan 10 kali, itu berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan. Dan tidak dicintai oleh Allah. Meski makan minumnya halal, tapi kalau berlebih-lebihan di luar batas kemampuan tubuhnya, di luar batas nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, Allah tidak suka tentang itu. Kita pernah merasakan kewarekan, kemelekeran, itu ibadah males, ngantuk, ini itu dan lain sebagainya. Maka Nabi kita itu kan juga pernah bersabda, orang kafir itu makan dengan 7 usus. Orang mukmin makan dengan 1 usus. Al-kafiru ya'kulu bisab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu bimi'an wahidin. Itu sabda Nabi. Orang kafir itu makan dengan 7 usus. Artinya tamak, rakus terhadap kesenangan duniawi. Itu sifat orang kafir yang disebutkan oleh Nabi kita. Mereka itu punya sifat tamak, rakus terhadap kehidupan, terhadap kesenangan duniawi. Bahkan terhadap makan pun diibaratkan entah halal entah haram tetap masuk, tidak peduli. Makanan itu diharamkan oleh Allah, tidak peduli mereka. Mereka tidak meyakini Allah. Babi, ya, itu jelas haram. Tapi orang yang tidak kenal Allah, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, makan itu tidak peduli.
Maka diibaratkan oleh Nabi seperti makan dengan 7 usus. Laba, loba, tamak, ragus. Lah orang mukmin jangan punya sifat seperti mereka. Orang mukmin itu makan cukup dengan 1 usus. Maka yang haram jangan dimakan, jangan diminum. Apapun yang haram, orang mukmin tidak mungkin memakannya, tidak mungkin meminumnya. Ususnya tidak mau menerima makanan minuman yang haram. Itu ususnya orang mukmin. Kalau sampai ada orang yang ngaku Islam, tapi makanannya juga haram masuk, minumannya juga masuk, ada yang salah dengan ususnya. Harusnya ususnya seorang mukmin itu tidak mau menerima itu. Awalnya tidak mau menerima, lah orangnya terus jejeli terus, lebokke. Dan orang mukmin itu tidak tamak terhadap kesenangan dunia, termasuk terhadap makanan. Kalau makan sudah cukup, tulang sulbinya sudah tegak, ya sudah. Kalau ingin lebih dari itu, menurut Nabi, fa in kana la mahalata, kalau ingin lebih dari itu, fathuluthun li ta'amihi, sepertiga perut untuk makanan, wathuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wathuluthun li nafsihi, sepertiga untuk udara. Di awal hadis itu Nabi bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam, yaitu manusia, yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut kita ini menurut Nabi itu wadah terburuk yang terus kita isi setiap hari. Tidak ada wadah yang paling buruk yang terus diisi oleh anak Adam selain perutnya. Bihasbi bani Adama, cukup bagi anak Adam, ukulat yukimna sulbahu, beberapa makanan, beberapa suapan untuk menegakkan sulbinya. Fa in kana la mahalah, jika tidak memungkinkan, artinya ingin nambah aturan dari Nabi, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Nah ini jangan berlebih-lebihan. Itu boleh diamalkan karena itu perintah Allah. Meski tadi makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, itu makalah, itu bukan hadis. Ya, ada lagi.